Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama mengkaji kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabut Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-10, babul haid, bab tentang haid, hadis yang ke 116. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah, mohon maaf, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binti Abi Hubaish, bahwa Fatimah binti Abu Hubaish kanat tustahadu, sedang istihadah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepadanya itu ke siapa? Rasulullah kan bersabda. Nah, bersabdanya itu ke siapa? Saya ulangin dari awal ya, diperhatikan betul-betul. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaish, bahwa Fatimah binti Abi Hubaish kanat tustahadu, sedang mengalami istihadah. Faqala laha, maka bersabda kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepadanya itu ke siapa? Ke Fatimah binti Abu Hubaish. Kan yang istihadah Fatimah. Ya. Inna, sesungguhnya, dama, darah, al-haid, haid. Jadi damal haid, darah haid. Damun aswadu, adalah darah yang berwarna hitam. Aswadu, hitam. Yu'rafu, yang khas. Jadi warnanya itu merahnya, tapi merah yang pekat, yang menuju ke hitam. Dan khas. Khas itu artinya jenisnya beda dengan darah yang lainnya, baik dari kekentalannya maupun baunya. Itu tidak sama dengan darah pada umumnya. Fa'idha kana dzalika, maka apabila darah haid itu keluar, fa'amsiki anis sholati, maka tinggalkan sholat, tidak perlu mengerjakan sholat. Fa'idha kanal akhor, akan tetapi kalau yang keluar darah yang lain, fatawaddoi, maka ambillah wudhu, washolli, dan sholatlah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Wastangkarahu Abu Hatim, dan hadis ini diingkari oleh Abu Hatim. Ini baru hadis yang separuh di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi hadis ke-116 ini ada dua hadis yang dijadikan satu. Nah, pada hari ini kita mengkaji yang separuh dulu, separuh pertama dulu. Kenapa? Karena dua bagian ini penjelasannya sangat panjang. Nanti kalau dikaji semuanya, khawatirnya nanti nyambung ke maghrib nanti. Jadi kita bahas separuh awal dulu. Bisa difahami maksud dari hadis yang kita kaji pada sore hari ini? Bisa dipahami ya? Kita langsung ke syarahnya. Fatimah binti Abi Hubaish sedang keluar darah yang banyak, ya. Istihadah adalah keluarnya darah terus-menerus setiap waktu atau pada mayoritas waktu. Jadi terus-menerus setiap waktu, dan mayoritas itu hampir keseluruhan waktu. Berbeda dengan haid. Kalau haid itu kan tidak terus-menerus dan pada waktu-waktu tertentu keluarnya. Sementara kalau istihadah terus menerus. Darah istihadah bisa jadi keluar dari rahim, adna rahim atau bawah rahim, atau keluar dari kemaluan. Para dokter menyatakan bahwa istihadah itu keluar karena beberapa sebab. Pertama, kalau kemarin kan dijelasinya cuma satu, putusnya urat di bawah rahim. Nah, hari ini ada penjelasan yang lebih
lengkap lagi bahwa menurut ilmu kedokteran terjadinya istihadhah itu pertama bengkaknya rahim, berarti keluarnya dari rahim juga kalau bengkaknya rahim. Yang kedua luka pada leher rahim, berarti keluarnya juga dari rahim. Yang ketiga bengkak pada leher rahim. Yang keempat pembengkakan atau adanya sesuatu pada kemaluan. Jadi tidak ada kaitan sama rahim maupun pembuluh darah yang di bawah rahim, tapi di urat saraf atau pembuluh darah yang dekat dengan kemaluan itu luka, dan itu juga bisa mengeluarkan darah terus menerus. Nah itu juga disebut istihadhah. Nah kemudian jadi 4 ya, kalau menurut kedokteran bengkaknya rahim, luka pada leher rahim, bengkak pada leher rahim, pembengkakan atau adanya sesuatu pada kemaluan. Haid itu warnanya hitam. Jadi yang dimaksud hitam itu bukan hitam kayak yang baju kalian pakai ini. Maksudnya darahnya itu lebih gelap daripada darah pada umumnya. Dan memiliki bau yang khas. Jadi bau haid itu anyirnya itu berbeda dengan bau darah pada umumnya. Sama-sama amis, sama-sama anyir, tapi baunya itu khas, beda. Yang tahu bedanya ya wanita. Kalau laki-laki ya nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu, cuma baca aja gitu. Karena saya tidak mengalami haid ya, paling ambeien ya. Itulah yang dimaksud dengan frasa aswad yu'raf. Tadi kan ada kan damul aswadu yu'raf, darah hitam yang khas. Jadi khas itu warnanya khas, baunya juga khas. Jika yang keluar adalah darah haid, tinggalkan sholat. Jika yang keluar selain darah haid, nah yang keluar selain darah haid ini warnanya macam-macam. Bisa jadi merah ke kuning-kuningan. Istihadhah itu bisa keluar merah ke kuning-kuningan, atau warna blonde. Tahu enggak blonde? Pirang. Jadi keluar itu warnanya kayak kecoklat-coklatan gitu itu. Atau merah ke kuning-kuningan, atau warna keruh. Berarti itu darah istihadhah. Nah kalau yang keluar darah seperti itu, hendaklah berwudu dan mengerjakan sholat. Jadi istihadhah dikenakan kewajiban sholat. Kalau haid dikenakan kewajiban meninggalkan sholat. Darah istihadhah adalah darah irqun, yaitu urat yang luka dan darahnya mengalir. Darah keluar ketika keluar darah istihadhah. Ketika keluar darah istihadhah masih tetap sholat, puasa, dan melakukan ibadah lainnya sebagaimana orang yang suci. Jadi kalau darah istihadhah tidak ada rukhsah. Bukan tidak ada rukhsah lagi, tidak ada larangan, malah wajib dia sholat, puasa, dan ibadah wajib lainnya. Nah sekarang kita lihat faedah hadis, manfaat dari hadis tadi itu. Pertama, jika wanita mengalami istihadhah bertambah banyak darahnya, ia melihat darah tersebut. Lalu jika ragu akan darah haid, bisa dibedakan dengan melihat warna darah. Jika darah tersebut berwarna hitam, dihukumi haid dan tidak diperkenankan untuk sholat. Jika selain darah itu, dihukumi sebagai istihadhah. Nah ini jadi pembelajarannya, kalau keluar darah ragu. Nah hadis ini membantu untuk menentukan darah yang keluar itu haid atau istihadhah. Pokoknya kental kehitam-hitaman, artinya gelap dan punya bau yang khas, itu haid, tidak usah sholat. Tapi kalau dia merah segar atau warna yang lainnya dan darah baunya itu bau darah pada umumnya, bukan bau darah khas haid, maka dia istihadhah, maka dia wajib untuk sholat. Yang kedua, sebagian ulama berkata bahwa hadis ini berlaku untuk wanita yang baru mengalami haid dan belum punya kebiasaan haid. Wanita semacam ini melihat pada perbedaan warna darah jika ingin membedakan istihadhah dan haid. Karena wanita yang baru datang bulan biasanya dia tidak tahu kenapa darahnya bisa keluar. Yang tahu biasanya ibunya. Kalau si wanita itu kan biasanya kaget pertama kali keluar darah. Akan tetapi jika sudah memiliki kebiasaan darah haid, yang jadi patokan untuk memutuskan apakah mengalami haid ataukah istihadhah dilihat dari kebiasaan wanita. Jadi sudah tidak usah lihat warna darah lagi, sudah kalau memang wanita yang memang sudah rutin haid, tinggal dilihat waktu dan kebiasaannya. Inilah pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad, pendapat Hanafiyah, dan salah satu pandangan dalam madhab Syafi'i. Yang ketiga,
Perbedaan darah haid dan darah istihadhah. Pertama, darah haid berwarna hitam, darah istihadhah berwarna merah mengarah ke arah kuning. Yang kedua, darah haid itu kental, sedangkan darah istihadhah encer. Jadi lebih encer daripada darah haid. Yang ketiga, darah haid baunya khas, sedang bukan bau khas, baunya khas. Ya, bukan khas ini ya, khas. Jangan salah tangkap ya. Darah haid itu baunya khas, sedangkan darah istihadhah tidak memiliki bau. Nah, kemudian yang keempat, darah haid tidak membeku atau tidak menggumpal, sedangkan darah istihadhah bisa membeku atau menggumpal. Nah, maka perbedaan darah haid dan istihadhah menurut dokter, pertama bisa diamati dari warna. Kalau haid umumnya warnanya merah tua atau gelap, istihadhah umumnya merah segar. Ini menurut kedokteran. Konsistensinya, tahu konsistensinya? Konsistensi itu tahu. Konsisten itu istiqomah. Jadi maksudnya biasanya konsistensi. Biasanya kalau darah haid keras dan kaku. Biasanya ya. Kalau darah istihadhah lunak atau empuk. Jenis kekentalan darahnya, kalau darah haid itu keras dan kaku, kalau istihadhah lunak dan empuk. Kemudian baunya, kalau haid berbau kurang sedap. Kalau haid baunya kurang sedap. Kalau istihadhah bau seperti darah yang keluar karena luka. Jadi ada perbedaan. Kemudian kalau istihadhah, kalau haid dia tidak menggumpal. Kenapa? Karena memang sudah kaku itu tadi, jadi dia tidak mungkin menggumpal lagi. Tapi kalau istihadhah cepat membeku seperti darah luka biasa. Jadi darah haid itu kalau dia sudah keluar, ada di pembalutnya itu, dia itu tidak cepat membeku, bahkan tidak membeku, walaupun didiamkan dalam waktu yang lama. Tapi kalau darah yang keluar, darah kita yang keluar ini, kalau yang pernah pengalaman bekam, itu dibekam, diamkan aja berapa menit, darah itu lama-lama membeku, menggumpal. Nah, kalau darah yang keluar itu bisa menggumpal, membeku, itu istihadhah. Tapi kalau dia tidak menggumpal atau membeku, itu bisa diamati di pembalutnya. Setelah sekian jam, kalau tidak menggumpal atau membeku, berarti dia memang haid. Karena haid tidak mungkin menggumpal, menurut ilmu kedokteran. Kemudian kalau haid, tingkat kekentalannya tinggi, darahnya kental, kalau darah haid. Kalau istihadhah, darahnya encer atau kurang kental, sebagaimana darah yang keluar dari darah. Bayangin kalau misalkan darah kita kental, waktu misalkan kita butuh di lab atau apa, diambil darah, repotnya setengah mati gitu. Makanya kenapa darahnya dibuat encer oleh Allah. Nah, kaidah dalam memahami darah istihadhah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitab beliau, yaitu Manhajus Salikin. Bunyinya, faqad amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan antajlisa adataha, untuk mengikuti kebiasaan haid sebagai patokan. Fa illam takullaha adatun, kalau tidak punya kebiasaan, fa ila tamiziha, maka melihat pada perbedaan warna darah atau tamyiz. Fa illam yakullaha tamyiz, jika tidak bisa membedakan, fa ila adatin nisa'il ghalibati, maka wanita maka melihat pada kebiasaan wanita pada umumnya, sitati ayyamin au sab'ati ayyamin, yaitu 6 hari atau 7 hari. Bisa dipahami maksudnya ya. Dari penjelasan Syekh As-Sa'di di atas, istihadhah ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, yang sudah punya kebiasaan haid sebelumnya disebut al-mu'ta'adah. Jadi yang ini haidnya teratur semua ya. Berarti al-mu'ta'adah itu kebiasaan haid. Kalian disebut al-mu'ta'adah, orang yang punya kebiasaan haid. Sudah diketahui kebiasaan kadar dan waktunya. Kemudian mengalami istihadhah. Misalnya ada seorang wanita yang punya kebiasaan haid pada awal bulan selama 7 hari. Kemudian mengalami istihadhah. Ia menyikapi 7 hari sebagai kebiasaan haid. Pada awal bulan ia meninggalkan sholat selama 7 hari. Lalu hari ke-8 ia mandi.
walaupun tetap keluar darah. Setelah itu ia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang suci, seperti mengerjakan sholat atau berpuasa. Dalil untuk keadaan pertama adalah hadis berikut. Anna Fatimah binti Abi Hubaish, dari Fatimah binti Abi Hubaish lagi ya. Sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat. Pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jadi Fatimah binti Abi Hubaish bertanya kepada Rasulullah, "Inni astahadu fala athhar." Aku istihadah dan belum suci. Athhar, belum suci. Afa ada'us shalah, apakah aku mesti meninggalkan sholat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la. Apa la? Tidak. Iya, bahasa Arab maupun bahasa Madura sama artinya. La, tidak ya. Inna dzalika irqun, itu adalah darah penyakit. Walakin da'is sholata qadwal ayyamil lati kunti tahidhina fiha. Tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang biasanya engkau haid sebelum itu. Summa irtasili wa sholli, kemudian mandilah dan lakukan sholat. Bisa dipahami ya maksud hadis ini ya. Dari hadis di atas disimpulkan bahwa Nabi SAW menyarankan untuk memperhatikan pada kebiasaan atau adat. Jadi ada adat istiadat, itu kebiasaan penduduk setempat. Itu asalnya dari bahasa Arab. Adat itu kebiasaan. Bukan memperhatikan pada perbedaan warna darah, yaitu tamyiz antara haid dan istihadah. Jadi yang keadaan pertama tidak usah ngelihat warna darahnya, langsung aja kebiasaan darahnya aja. Karena bisa jadi darah itu berbarengan, antara haid dan istihadah bisa keluar berbarengan. Maka ketika sudah lewat dari kadar kebiasaannya, dia sudah masuk kategori istihadah murni, bukan haid. Keadaan kedua, bagi wanita yang tidak punya kebiasaan haid, karena ada wanita yang tidak punya kebiasaan jadwal haid ya. Wanita semacam ini disebut al-mubta'adah. Al-mubtada'ah, salah. Al-mubtada'ah. Tadi yang sebelumnya tadi apa? Apa? Mubtada khobar. Al-mu'ta'adah yang pertama. Al-mu'ta'adah adalah orang yang punya kebiasaan haid. Kalau al-mubta'adah, dia al-mubtada'ah terbalik boleh. Al-mubtada'ah dia tidak punya kebiasaan. Al-muta'adah biasa. Al-mubtada'ah tidak biasa, tidak ada jadwalnya ya. Ini dialami oleh orang yang baru mengalami haid, atau dialami oleh wanita yang sudah punya kebiasaan tapi ia lupa kapan waktu dan lamanya. Yang dijadikan patokan adalah warna darah, disebut tamyiz. Harus bisa membedakan mana darah haid dan istihadah. Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Jadi istihadah ini modelnya Fatimah binti Abi Hubaish. Dari awal tadi kan Fatimah binti Abi Hubaish. Tadi apa yang disebutkan tadi? Hadis yang pertama tadi, hafal. Yang kita bahas tadi awal, yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaish, ada yang hafal? Iya, hafal dan tidak ingat tuh pada. Ya, udah hafal sama dengan tidak ingat. Tidak usah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja. Kata Rasulullah apa tadi? Idza kana damul haidhah fa innahu aswadu yu'raf. Jika yang keluar adalah darah haid, yaitu berwarna hitam yang baunya khas. Jika yang keluar adalah darah haid, maka warnanya hitam dan baunya khas. Fa idza kana dzalika, maka apabila yang keluar seperti itu, fa amsiki anis shalah, ya kan? Ini kan tadi fa amsiki anis shalah, maka tinggalkan shalah. Fa idza kana al-akhar, dan apabila yang keluar darah yang lain, fatawaddai wa sholli, maka wudhulah dan sholat. Jadi suruh bedakan. Hadis yang tadi kita bahas itu tamyiz, membedakan bagi wanita yang tidak punya urfun, yang tidak punya kebiasaan, tidak punya adat, kebiasaan dari datang bulan, jadwal datang bulannya. Yang ketiga, yang tidak punya kebiasaan, keadaan ketiga nih, yang tidak punya kebiasaan seperti pada yang baru mengalami haid atau dalam keadaan lupa masa haidnya,
dan tidak bisa membedakan darah haid dan yang bukan. Nah, ini 3 keadaan ya. Keadaan pertama yang memang sudah rutin. Keadaan yang kedua, tidak ada kebiasaan jadwal haid, disuruh membedakan bentuk darahnya, ini haid atau istihadah. Keadaan ketiga, datang bulannya tidak rutin dan dia tidak bisa bedain ini istihadah atau haid ya. Nah, bagaimana? Ada nggak kelompok yang ketiga ini? Kira-kira ada nggak kelompok yang ketiga? Seorang wanita yang dia datang bulannya jadwalnya kacau dan ketika keluar darahnya dia nggak bisa bedain ini istihadah atau haid. Mungkin nggak ketemu kondisi gitu? Hah? Mungkin nggak? Mungkin. Kalau tidak mungkin dibahas kan gitu. Mungkin. Masa ulama kurang kerjaan mau ngebahas sesuatu yang tidak mungkin? Iya kalau Lukman. Yang tidak punya kebiasaan ya, dia nggak bisa bedain ini haid atau bukan, maka dikembalikan pada kebiasaan umumnya wanita datang bulan, yaitu 6 atau 7 hari. Hal ini berdasarkan hadis Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha yang nanti akan dijelaskan. Jadi hadis yang separuhnya itu nanti ada penjelasannya. Wanita mubtada'ah yang belum punya kebiasaan ada 2 keadaan. Diingat-ingat ini panjang tapi penting sekali, dan saya dari tadi memandang bagian muslimat karena saya amatin ini serius enggak gitu loh. Kalau yang ini dapati serius tidak apa-apa gitu, tapi perlu ngerti juga. Kenapa? Karena nanti jadi imam, jadi suami. Jadi begitu istrinya keluar darah, oh ini haid, oh ini istihadah. Kenapa? Karena sudah ngaji, sudah tahu ilmunya. Pertama, wanita mubta'adah yang belum punya kebiasaan, keadaan yang pertama adalah bisa membedakan warna darah. Ketika didapati darah haid maka tidak sholat. Ketika darah tersebut berhenti maka mandi lalu mengerjakan sholat. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua adalah yang tidak bisa membedakan warna darah, maka ia mengikuti kebiasaan umumnya wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Ketika sudah melewati masa tersebut maka mandi lalu mengerjakan sholat. Ketika mendapati darah maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama keluarnya haid. Darah keluar, oh bisa bedain ini haid, ini istihadah. Maka kalau yang keluar itu khasnya haid, dia tinggalkan sholat. Kalau yang keluar itu khasnya istihadah, maka dia mengerjakan sholat. Nah, jenis wanita kedua, darah keluar bingung, ini haid atau istihadah, maka hitung dari hari pertama keluar sampai hari ke-7, anggap itu haid. Hari ke-8 masih tidak mampet, dia ya sholat, itu mandi langsung sholat. Kecuali kalau wanita yang memang rutin setiap bulannya haidnya lebih dari 7 hari, karena ada wanita yang rutin lebih dari 7 hari setiap bulannya. Yang kedua, wanita mu'ta'adah yang sudah punya kebiasaan. Nah, ada 2 keadaan. Keadaan pertama adalah masih mengingat kebiasaan haid, maka tugasnya adalah mengamalkan sesuai kebiasaan. Di sini tidaklah memperhatikan perbedaan warna darah atau tamyiz. Jadi kalau sudah hafal dengan jadwal datang bulannya, tidak usah dilihat sudah warna darahnya, tidak usah keperluan ke kamar mandi diinceng dulu, dilihat dulu. Ini saya tidak yakin ini haid atau istihadah. Pokoknya kalau itu memang sudah jadwalnya, tidak usah dipikir itu sudah haid, maka tinggalkan sholat. Nah, keadaan yang kedua adalah lupa dengan kebiasaan haid. Saya juga mikir kok bisa lupa, ini gimana caranya ya kan? Karena kan sudah biasa ya. Tapi kalau dibahas berarti ada kejadian itu kan gitu toh. Maka ada 2 hal lagi yang bisa diperhatikan. Pertama, jika bisa membedakan warna darah maka itulah yang dipakai. Jadi kalau bisa bedain warna darah, maka perbedaan warna darah itu yang dipakai untuk dijadikan dasar patokan ini haid atau istihadah. Kalau nggak bisa membedakan warna darah, berarti melihat pada kebiasaan wanita umumnya. Umumnya wanita kalau datang bulan berapa hari? 6 sampai 7 hari. Itu umumnya wanita. Maka ketika lewat dari 7 hari, dia mandi dan sholat walaupun darahnya belum berhenti. Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Ada sih. Iya, malah cowok yang nanya. Tidak apa-apa kan jadi imam. Darah haid itu kan keluar di setiap bulan dan juga rutin. Dan pertanyaan saya, apakah darah istihadah itu juga rutin keluar setiap bulan seperti darah haid? Yes. Dan juga
apakah boleh sholat memakai pembalut dengan darah keluar? Ya. Pertama, istihadah itu tidak ada jadwal rutinnya. Kenapa? Namanya darah penyakit kan masa ada jadwalnya. Sama dengan kamu batuk dan pilek masa ada jadwalnya. Nah, saya pokoknya setiap awal bulan minggu pertama saya pasti batuk pilek, kan tidak mungkin. Dia keluarnya itu dalam kondisi yang tidak terjadwal sebagaimana mestinya seperti darah haid. Maka dia nggak akan bisa dipatokin apakah tiap bulan atau 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, masalah mengenai sholat menggunakan pembalut dalam keadaan ada darah di situ bagaimana hukumnya, itu sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, bab toharoh yang berkaitan dengan tayamum, kemudian izalatan najasah wa bayaniha, menghilangkan najis dan penjelasannya, bahwa seseorang yang luka dan darahnya keluar, maka sebelum dia mengerjakan sholat dia bersihkan dulu darahnya. Darah yang ada ini, yang berceceran ini bersihkan dulu, kemudian dibalut. Nah, ketika dia sholat, kemudian darah ini kembali keluar, maka itu dirukhsah, dimaafkan, mendapatkan keringanan, dan boleh-boleh saja dia mengerjakan sholat. Maka sama, kebiasaan istihadah itu, ketika seorang wanita mengalami istihadah, sebelum dia mengerjakan sholat kan ambil wudhu dulu. Nah, ambil wudhu dulu itu sambil bersuci. Jadi, darah yang ada pada pembalut, pada kemaluan itu dibersihkan, disucikan, kemudian diganti dengan pembalut yang baru, kemudian ambil wudhu dalam keadaan suci, dia sholat. Maka ketika sholat darah itu keluar mengalir lagi, kan tidak bisa dibendung darah yang mengalir itu, maka itu tidak membatalkan sholat, bisa tetap dilanjutkan. Ini pertanyaannya penting juga, ini kan gak kepikir juga pertanyaan gini. Cukup? Ada lagi yang lain? Kalau seumpama istihadah ya kok, terus sholatnya jamaah atau sendiri itu gimana? Tidak ada masalah dengan jamaah atau sendiri. Tidak apa-apa berarti jamaah? Tidak masalah dengan jamaah. Yang tidak boleh itu kan gini, saya paham pertanyaannya Siti, ya kan? Kalau di sini Siti, kalau di bawah Sulai, ya kan? Pertanyaannya Siti alias Sulai, ya. Itu berkaitan dengan masalah soft pada sholat yang dia maksud. Gitu. Jadi kalau seseorang soft itu kan harus rapat dan tidak boleh terputus. Makanya kenapa kalau punya anak kecil cowok yang belum sunat itu dianjurkan untuk tidak ditaruh di soft yang paling depan. Kenapa? Karena di ujung kemaluannya itu masih membawa najis. Anak yang belum dikhitan, laki-laki yang belum dikhitan itu dia membawa najis, maka dia memutus soft sholat. Dan karena ada najisnya itu kan, gitu. Maka dianjurkan untuk ditaruh di belakang. Kecuali kalau dia sudah dikhitan dan dia sudah mengerti tentang batal-batalnya wudhu, maka dia boleh ditaruh di depan. Gitu. Nah, masalah darah yang jadi pertanyaan kan itu intinya kan. Nah, yang kalau seandainya istihadah bagaimana? Kalau dalam kondisi istihadah artinya kan mengeluarkan darah, dan bagaimanapun hukum asal darah itu adalah najis. Kan hukum dasar darah kan najis. Yang izalatan najasa wa bayaniha itu kan dijelaskan muntah, darah, mimisan kan najis semua kan itu. Nah, maka kalau wanita itu istihadah, dia boleh mengerjakan sholat jamaah, tetapi jangan berada di posisi memutus soft sholat. Maka dianjurkan untuk di belakang saja bagi yang istihadah. Tapi boleh untuk jamaah supaya tetap mendapatkan keutamaan dari sholat jamaah. Jelas? Ada lagi yang lain? Cukup? Mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya sehat, semuanya selamat dunia dan akhirat, semuanya mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Besok insya Allah kita akan mengkaji masih di hadis yang ke-116, hukum mandi bagi wanita yang mengalami istihadah. Jadi hukum mandinya itu seperti apa kalau dia sedang istihadah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.